Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana, Romo? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Video yang baru saja kita saksikan secara bersama adalah video postingan terbaru dari Brian Siwarta yang menemui Romo Aan, salah satu tokoh pemuka agama, maksudnya Katolik, dan bertanya tentang statementnya yang mengatakan bahwa dia dikatakan orang-orang sesat karena mengatakan di luar gereja ada keselamatan. Dan di dalam video itu kita juga melihat bahwa Romo Aan mengiyakan atau menyetujui statement dari Brian dengan mengatakan bahwa itu memang ajaran atau diajarkan Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II. Oke, sekarang mari kita lihat apakah benar seperti yang dikatakan oleh Romo Aan bahwa Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan bisa juga dari luar gereja atau Kristus setelah Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II tidak mengubah ataupun bermaksud mengubah ajaran ini, maksud tentang ajaran gereja, melainkan di dalam Konsili Vatikan II di sana diputuskan bagaimana cara mengimbangkannya, memperdalam dan menjelaskan dengan lebih penuh tentang gereja. Dan itu merupakan hal yang secara persis dikatakan oleh Paus Yohanes 23 di saat permulaan konsili. Paus Paulus ke-6 mendekukannya dan menguraikannya di surat keputusan saat mempromulgasikan Konstitusi Lumen Gentium. Dia mengatakan bahwa tidak ada komentar yang lebih baik untuk dibuat selain daripada mengatakan bahwa promulgasi ini sungguh tidak mengubah apapun dari ajaran tradisional. Apa yang dikehendaki Kristus, kami pun menghendakinya. Apa yang dulu ada, sekarang tetap ada. Apa yang telah gereja ajarkan di sepanjang abad, kami juga ajarkan. Dan dalam istilah sederhana begini, apa yang diasumsikan kini dijadikan eksplisit atau jelas. Apa yang tadinya tidak jelas, sekarang diperjelas. Apa yang tadinya direnungkan, sekarang didiskusikan dan diperdebatkan, kini dijabarkan dalam satu rumusan yang jelas. Dan di situ para uskup telah berkali-kali menyatakan dan memenuhi maksud ini. Nah, selanjutnya ajaran tentang EENS atau Extra Ecclesiam Nulla Salus, tidak ada keselamatan di luar gereja, itu tetap berlaku setelah Konsili Vatikan II. Yang diubah hanyalah cara penyampaiannya saja. Yang tadinya secara negatif, yang dimulai dengan kata tidak ada, artinya tidak ada keselamatan di luar gereja, menjadi kalimatnya positif, yaitu keselamatan hanya datang dari Kristus melalui Gereja Katolik. Dan kalau kita lihat juga dalam Katekismus Gereja Katolik, rumusan di luar gereja tidak ada keselamatan tetap tercetak sebelum paragraf 846. Yang artinya rumusan itu tetap berlaku dan diajarkan oleh Gereja Katolik, hanya saja perlu dipahami menurut pemahaman Katolik. Dan rumusan itu diambil dari Yohanes pasal 14:6 yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Sebab dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan karena Kristus sebagai kepala gereja, Kristus tidak pernah terlepas dari tubuhnya yaitu gereja, maka keselamatan juga diperoleh melalui gerejanya. Maka kesimpulannya tentang ajaran Katolik mengenai keselamatan adalah bagaimana seperti yang dijelaskan dalam Katekismus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam KGK 846, bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering sekali diulang oleh para bapak gereja? Dan kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya.
Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka daripada itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, itu tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi, bertobatlah, sebab pintu tetap terbuka bagi yang mau bertobat dan kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.